ikut bazar karena memang lagi bongkar lemari, terus diajakin temen, terus ya udah, lu mau jualin barang-barang pre-love atau barang-barang lama stok butik nggak mau, ya udah daripada dia juga diem aja kan, jadi ya udah dijualin aja. Gitu sih, simple itu. Sebanyak apa sih pre-love yang dipunya koleksinya? Sebenarnya banyak banget ya, jadi memang dulu kan punya butik, jadi itu banyak stok lama yang nggak kejual karena desainnya modelnya udah lawas gitu. Jadi sekarang aku jual 150 ribu gitu, yang sebenarnya produksinya juga aja, ngejahitnya aja waktu itu butik ya, satunya aja 250 ribu gitu, belum termasuk bahan segala macam. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tapi bisa dikatakan kayak kalau baju kan mungkin nggak ada masa ininya kali ya Kak. Nggak ada expirednya untungnya ya. Bisa dibilang kayak baju-baju syuting lo ketika lo masih belum berhijab Ya, juga gitu. ada juga beberapa. Sebenarnya udah dikit sih. Dulu sih kalau baju-baju yang belum berhijab udah disedekain, udah dikasih orang aja, dihibahin gitu. Nah, kebanyakan ini yang baju yang apa ya? Kayak dagangan juga tapi yang casual gitu. Jadi bukannya yang dress gitu, bukan. Ya, itu juga ada. Dikatakan ini kan baju kan kayak kapok nggak sih nanti kalau misalkan suatu saat jualan baju lagi nggak laku lagi akhirnya dibazarin? Ya ini lagi ngabisin kayaknya kalau untuk jualan. Tapi gini, aku lebih nggak tahu ya, lebih cocok jualan kayak produk gitu sama jasa ya Kak. Maksudnya jualan produk, maksudnya gini loh, barang yang enggak ini. Soalnya aku udah coba makanan, terus dulu ramen, sate, kayaknya dia lebih cepet lah masa aku berbisnis itu. Tapi kalau kayak baju, terus karya-karya yang aku bikin sendiri gitu ya, baju itu kan termasuk juga ya, digambar sendiri, desain sendiri, itu lebih lama gitu. Dan ketika nextnya kapan-kapan tahun lagi dijual lagi masih laku aja gitu, alhamdulillah gitu. Tapi kan bisa dikatakan kalau baju kan bisa nurun ke anak, apalagi anak Yes, udah gede ya. Seperti apa? Tidak seperti itu seleranya. Jadi selera anakku itu bener-bener nggak sama aku. Jadi Mimi tuh kalau pakai baju merah, kuning, hijau, koneng gitu kalau tadi. Iya, jadi kadang kalau ke kondangan tuh ada tema hitam aja, kemarin nyari setengah mati baju hitam silver gitu. Kok baju gua nggak ada ya hitam silver? Iya kan baju Mimi warna-warni kebanyakan. Oh gitu. Jadi tuh terlalu colorful gitu. Jadi nggak sama selera aku sama anak aku. Jadi kadang pun dikasih dia milih-milih. Mas sayang nggak dijual-jualin nggak? Enggak. Justru kayak tadi kan pas dijual orangnya ngeliatnya gitu kan. Ngeliat kenapa Mbak gitu. Kemahalan ya? Mau nawar. Emang boleh? Boleh. Jadi berapa? 100 boleh. Ya udah deh gitu. Jadi kayak Pasrah banget nih. jadi daripada nggak jadi gitu, lu mau berapa? Ya nih bawa gitu. Emang yang penting laku atau gimana? Yang penting laku gitu, karena dia kalaupun di lemari jadi apa? Mau jadi rusak, dosa gitu. Udah Tapi kayak bisa dikatakan pas milih-milihnya mungkin ada aduh ini Sayang nggak sih gitu? sebenarnya ada itu pas udah pilih nih katakan lu yang bongkar asisten kan, biar gua nggak ngelihat lagi, jadi kan nggak ada jangan deh gitu. Tiba-tiba yang ini berapa Kak, yang ini kan dikasih lihat gitu, hah itu jangan deh jadi jadi ada juga yang kayak Tapi masih gitu-gitu. ada rasa keraguan untuk lepas juga berarti ya? Enggak, tapi ya ada beberapa yang benar-benar pas dilihat oh bisa dipakai gitu. Dan terus si asisten juga kayaknya nih masih model sekarang deh gitu. Kalau udah lawas-lawas udah jangan jual gitu. Yang semangat itu asisten aku. Pernah nggak Kak misalnya baju yang udah lama nggak pakai harganya puluhan juta ternyata dilepas cuma ratusan ribu gitu, pernah nggak sih Kak? Enggak sih, enggak ada sih. Tapi memang bajunya enggak ada yang puluhan juta aku. Enggak ada. Paling kalaupun ya ratusan ribu aja. Ya itu juga ada jadi 100 ribu, jadi 50 ribu gitu. Tapi sejauh ini yang paling mahal dan akhirnya dilepas berapa tuh? Apa tadi ya? Hah? Kalau tas juga cuman jutaan gitu doang. Itu juga karena udah udah apa? Kalau itu aja cutter kelope, terus mereknya tuh hurufnya satu hilang gitu. Ya udah jadi berkurang aja gitu.
Dan karena bukan yang mahal-mahal banget, jadi ya udah nggak apa-apa lah, daripada pun nanti jadi rusak hancur, ya udah bawa gitu. Kak, tadi juga katanya ada hobi baru ya yang kayak Iya, resin art. Resin art itu resin ya, jadi kayak itu seni dari bahan resin. Terus diaplikasiinnya ke aku di kayu, di papan, jadi bentuknya jadi geode gitu. Orang sana gitu bilang geode gitu, resin art. Nah, aku jual juga di sini dengan harga yang terjangkau kalau di sini. Tapi tetap aja yang jutaan ada. Karena kalau dia kan bukan second ya, tapi memang baru bikinnya dan customize gitu. itu kan tadi bilangnya hobi jadi cuan ya kan. Iya, benar. Hobi jadi cuan, orang tadinya Awalnya gimana sih itu Kak? awalnya tuh aku kan kayak di IG tuh bikin konten-konten kan, dan konten aku tuh kebanyakan DIY. Jadi nyari-nyari aja referensi bikin apa. Nah, tiba-tiba ngeliat di YouTube, di Pinterest gitu, si resin art ini gitu, tertarik. Pertama bikinnya iseng, lama-lama kok kesuka jadi belajar gitu. Tapi udah ngerasain cuannya nih Kak, seperti apa Udah. hasilnya? Laris Udah 2 tahun. Laris jualan juga. Alhamdulillah sudah laris, keluar kota, keluar negeri, alhamdulillah. Karena di luar negeri ini harganya mahal gitu. Udah sampai luar negeri yang Iya, tapi orang luar belinya di sini karena dia murah. Ketika dia ke sini dia bawa gitu. Orang sini tapi tinggal di Australia. Kak, ini kan bisa dikatakan anakmu udah pada gede-gede. Mm-mm. Gimana sih kekompakan mereka berdua atau Aduh. lagi ribut-ributnya berdua seperti Iya. apa rewardnya? Kalau kompak mah kompak kalau lagi ada maunya. Kalau disuruh jalan susah banget anak-anak itu. Anak-anak sekarang tuh maunya di rumah, heran, nggak mau kayak kalau kita kan demen jalan apa ya. Kalau zaman dulu kita diem-diem gitu jalan. Kalau anak sekarang bener-bener udah berapa tahun sih? udah 22 tahun. Satu lagi SMA kelas 1. Tapi ada rasa tertekan nggak Kak ketika anak-anak udah kayak ngobrolin soal pacar gitu seperti apa? Ya Allah, belum ada yang pada pacaran. Alhamdulillah, belum ada. Tapi sempat nanya ke anak-anak. Iya, kenapa? Nanya udah, kamu ada pacar nggak? Kita malah cie-cie. Apa sih Mimi cie-cie, orang nggak ada pacarnya? Oh gitu ya. Tapi bisa dikatakan kan ada anak gadis nih kan, takut nggak sih, was-was nggak sih, apalagi zaman sekarang kan yang Ngomongnya sih sebenarnya nggak was-was iya kalau pacaran ini, tapi giliran ada yang nanya ya kan, itu kayaknya lucu deh gini-gini. Yang mana? Abinya gitu. Suruh kesini lah. Cie, udah galak duluan. Jadi anak-anaknya kayak ntar dulu aja deh gitu. Tapi lebih protek ibunya atau bapaknya nih? Abinya yang lebih kok ya gitu. Kalau sama anak cowok ngomong misal kamu nanti kalau cari pacar gini-gini, abinya sih gitu. Terus yang lebih khawatir abinya. Aku sih sebenarnya khawatir juga, cuman sebenarnya aku ngerti mana yang beneran anak-anak itu udah ada pacarnya apa belum gitu. Jadi kalau kayak cuma nanya-nanya dong, dia iseng aja. Dia sebenarnya dia juga yang demen, cuman dia lihat situation gitu. tapi siapa sih yang lebih protek Kak untuk anak-anak sendiri, apakah dirimu apakah suami? Dua-duanya, tapi yang lebih ini suami aku gitu, karena dia yang galak, edisi galak. Kalau aku edisi bawel lah, sama aja. Tapi kalau dari kakak sendiri memang membebaskan ke anak masalah soal asmara atau memang pengennya udah fokus sekolah dulu gitu? Anak-anaknya masih pengen fokus sekolah dulu. Malah kita yang udah gede udahlah kawin aja lah, kalau genit-genit kawin aja udah gitu kan. Nggak mau, aku mau punya ngejar cita-cita aku. Jadi mereka justru ngomongnya kayak gitu. Sementara kita yang jangan ganjen-ganjen kayak gue zaman dulu ya, kawin gitu. Nggak mau, aku mau cita-cita aku masih panjang gitu. Jadi ya udah kita Tapi dengan jawaban serahin. anak itu kayak merasa tenang nggak sih atau seperti apa? Tenang, alhamdulillah Karena tenang. mereka bisa membackup diri gitu. Iya tenang alhamdulillah, karena bener-bener aku sama suami tuh ngerasa anak-anak kita tuh bener-bener jauh dari kita pada zaman dulu Berbeda gitu, ya, berbeda banget. Kita zaman dulu SMA udah bagaimana itu, ya ampun bolos-bolos ya. Ini yang bener-bener anak-anak itu rapi, masya Allah gitu. Tapi kan bisa dikatakan kayak dirimu kan artis, anakmu juga diterjunin nggak sih gitu kan, karena kan kabarnya penyanyi juga atau seperti Kabarnya mau jadi penyanyi.
jadi apa? Namun menjadi penyanyi. Namun jadi penyanyi anak aku gimana ya, dia tuh gak kayak banyak yang hey gitu. Jadi memang aslinya tuh anaknya bukan pemalu ya, jadi maksudnya nggak terlalu riang over kayak emaknya, jadinya nggak tahu ya. Iya, sebenarnya sih dia sekolah nyanyi segala macam, cuman kita balik lagi karena sekarang lagi kuliah lagi, mau skripsi. Jadi aku nggak mau maksa dia buat ya udah terusin dulu kuliahnya karena harus, habis itu lanjut lagi deh, mau syuting mau nyanyi bebas. Tapi bisa dikatakan kayak ya udah kalau misalkan main terjun ya udah ayo gue terjunin sekalian nih atau seperti apa? Iya sebenarnya begitu, cuman gara-gara kemarin mau diterjunin itu dia jadi cuti kan kuliahnya, terus jadinya kan sayang. Terus kayak papa aku, terus semua saudara-saudara aku pada bilang sayang dong kuliahnya harus terusin ya emang gitu, tapi jangan keburu kelamaan nanti jadi males gitu. Akhirnya gitu. Sekarang waktunya pas dia lagi terusin kuliahnya biar cepet, doain ya Semester berapa? skripsinya. Udah lagi skripsi. Oh, lagi skripsi. Iya. Gitu jadi Ya pas itu ngeliatin anak kayaknya udah gede-gede oke lah, udah mandiri, udah pengen menentukan urusannya sendiri gitu kan. Kita mah ya sebagai orang tua nggak ngikutin aja terus. sebenarnya ngikutin aja maunya apa gitu yang terbaik, tapi disupport juga. Tapi ya kalau niatnya mereka pada mau keluar negeri kayaknya aku hold dulu sampai aku lihat di Indo ini mereka mandiri, baru aku kasih deh ke luar negeri. Karena kakak Morin tuh pengen banget ke Korea, ke Thailand, apalagi tahu deh ya. Pendidikan atau jalan-jalan? Dua-duanya, pendidikan jalan sama kerja, ya maksudnya jadi ntar di sana jadi artis sana gitu. Nggak tahu orang sini mau ke sana, orang sana mau kerja di sini. Aku juga bingung. Wow, bingung banget gitu. Ada lagi? Kak, kayaknya udah mulai mundur dari dunia keartisan Kak Abu. Nggak ada mundur. Ah, Saya cuma belum ada tawaran syuting gitu. Serius? Nggak aja. kenapa gitu Kak? Maksudnya sampai Ya mungkin gini, kemarin kan udah 6 tahun ya syuting Dunia Terbalik kali, mungkin ya. Mungkin karakter itu masih melekat kali ya. Jadi kalau mungkinan ada, mungkin di judul itu lagi reborn, kalau enggak ya nanti nunggu karakter baru yang mungkin pas. Tapi nggak mengundurkan diri, enggak. memang maksudnya masih mau berkecimpung di Masih gitu. Terus karena sekarang tuh kayak kebanyakan jadi coach, jadi buka kelas, jadi ya isi-isinya gitu, jadi bisnis, terus punya properti sama main di dekorasi, jadi ya udah gitu sambil nunggu syuting gitu. Jadi TikTok coach gitu apa ya. tuh Kak? Like TikTok. Jadi coach apa Kak? Resin art. Oh, resin Iya. art. Oh, oke. Tapi emang udah berapa lama Kak udah kosong tawarannya? Setahun. Setahun? Iya, baru jadi kan semenjak Dunia Terbalik itu ya udah sempat ada, terus sudah balik lagi. Tapi Tapi sempat bukannya nolak ya, jadi emang masih, cuman mungkin karakternya aja gitu. sempat nanya-nanya ke produser gitu. Nanya, tapi ya nggak ngemis juga Oh, ya oke, mau ngapain. Jadi itu kerjaan manajemen saya, Oke. pasti ngasih ini gitu aja sih. Tapi kangen gak sih Kak sama proses syuting? Kangen lah, kangen banget. Kadang ketemu sama teman-teman artis itu juga pas lagi di lokasi syuting tuh beda kan sama di luar gitu, seru gitu kerja. Terus dulu kan kita punya sinetron yang bener-bener stripping terus happening banget ya, ditunggu orang, tuh kangen juga gitu. Tapi kayak sempet kayak merasa kehilangan beberapa bagian hidup nggak sih karena memang nggak syuting udah setahun ini? Enggak. Karena udah biasa, karena udah punya, maksudnya emang aku dari dulu syuting sama bisnis, jadi jalan bareng, jadi nge-cover gitu. Tapi cuannya enakan mana terus? Pernah cuan dari ngedekor ini lebih gede daripada syuting. Pernah. Tapi Jadinya dari waktu juga. jadinya di situ kita waduh, nih harus diseriusin juga gitu. Tapi kalau sudah memilih di antara keduanya, enakan mana? Enakan bisnis gitu. Toh sekarang pas nggak ada syuting, bisnis tetap jalan terus gitu. Syuting nggak ada. Pas lagi syuting, bisnis masih tetap bisa jalan terus gitu dong. Udah? Tapi mungkin mau mencari karakter yang seperti apa lagi Kak? Kayaknya nggak tahu lah, pokoknya karakter apa aja. Yang penting kan sejauh ini masih ya
kayak yang udah dijalanin, nggak ada masalah. Komedi juga nggak apa-apa, drama pun nggak apa-apa, tapi ya udah sedapatnya aja. Tapi sempet kayak ngerasa nggak bakalan nggak laku lagi Kak, karena berubah penampilan gitu menutup Nggak, kalau ngerasa nggak laku lagi, karena itu nggak cuman buat aku doang ya, kayaknya berlaku. Memang di dunia entertain seperti itu gitu. Regenerasi gitu ya. Iya, jadi kayak regenerasi. Jadi aku memang kita semua harus udah bisa nerima itu gitu, karena memang itu adanya gitu. Makanya backupnya bisnis ini. Makanya ya buat yang ini harusnya punya bisnis, jadinya nggak ngarepin syuting doang gitu. Oke. Makasih. Kak, foto dulu nggak boleh nggak Kak? Foto dulu Boleh, Jan. sekali Kak. Boleh. Kak, foto sini Kak. Allah.